Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Nurul Islamiyah dengan NIM belakang 106. Saya dari kelas PGMIC. Nah, di sini saya akan menerangkan PPT saya. Di sini saya menerangkan tentang pendekatan metode pembelajaran. Pendekatan metode pembelajaran di sini diterangkan ada 4. Yang pertama, pendekatan agamis. Pendekatan agamis apa sih? Pendekatan agamis itu pendekatan yang mengaitkan agama, Al-Quran, dan hadis. Jadi kita sebagai pelajar, kita sebagai guru, kita harus menerapkan agama dalam kita belajar, dalam kita pembelajaran kita itu kita harus menerapkan agama. Seperti contohnya di mata pelajaran olahraga ya, biasanya di mata pelajaran olahraga kan seringnya kita langsung praktek olahraga kan, praktek fisik ya, langsung praktek fisik. Nah, bagi murid perempuan kan terkadang ada praktek fisik yang membuat aurat perempuan terbuka. Disitulah kita sebagai guru, kita harus menjaga auratnya murid perempuan itu. Jadi itu sebagai salah satu contoh sebagai pendekatan agama dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini pendekatan pembelajaran secara biologis atau secara fisik biologis gitu. Nah, fisik biologis ini ya seumpama kita sakit, terus kalau kita sakit kan kita susah ya untuk belajar, kita tidak nyaman untuk belajar. Nah, yang dimaksud biologis di situ ya secara fisik itu. Jadi seperti gangguan orang seperti tunanetra, seperti itu. Kayak orang min ya kan termasuk orang tunanetra ya. Mohon maaf, bukan gimana ya. Terus orang min ini kan tapi terkadang ada untungnya gitu loh sebagai orang min itu. Jadi orang min ini kan dia kalau duduk di belakang kan nggak kelihatan papan apa yang dijelaskan oleh gurunya, di depan kan tidak kelihatan. Akhirnya dia duduk di depan. Nah, untungnya dia di situ itu dia lebih memerhatikan gurunya, lebih tahu apa yang dijelaskan gurunya gitu. Jadi dia tuh lebih untung daripada teman-temannya yang normal gitu. Dia lebih pintar. Kadang orang min itu banyak-banyaknya seperti itu. Dia lebih pintar dari teman-teman yang normal gitu. Nah, lanjut dengan pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis ini ya itu pendekatan yang psikisnya setiap setiap siswa itu bukan rusak tapi terganggu gitu. Nah, di psikologis ini jadi seperti anak broken home gitu. Kadang kan ada yang seperti itu. Jadi rata-ratanya orang yang terkena psikologis itu kalau dalam belajar itu biasanya gurunya menerangkan kemana, pikirannya di mana, biasanya gitu. Jadi susah lah untuk kita masuk ilmu, masuk pembelajarannya kita itu susah kalau bagi anak yang psikologisnya terganggu. Biasanya banyak-banyaknya kepada anak yang broken home, terus anak-anak yang mentalnya memang terganggu gitu. Itu kan susah ya untuk masuknya pelajaran, masuknya ilmu-ilmu ke dalam pikirannya itu susah, ke dalam otaknya itu susah. Jadi ya itu gara-gara itu akhirnya mengurangi nilai-nilai pembelajarannya dia gitu. Nah, yang keempat yaitu pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini bisa disebut sosial, pendekatan secara sosial. Jadi secara berkomunikasi gitu. Sosial itu kan kayak berkomunikasi gitu kan. Jadi seumpama kita sebagai guru, kalau kita tidak berkomunikasi dengan murid-murid kita kan susah untuk kita menjelaskan. Kita apa tahu murid kita paham apa enggak kan kita nggak tahu kalau kita tanpa berkomunikasi. Dengan komunikasi inilah kita bisa
bisa tahu apa kekurangannya murid-murid kita, apa kekurangannya kita sebagai guru umpamanya gitu. Nah, kita lanjut dengan pengertian pembelajaran, pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada siswa. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti internet, HP, itu kan sebagai medianya gitu loh. Terus apalagi ya, banyak zaman sekarang itu dalam dalam media pembelajaran ini. Tapi kan zaman sekarang sering-seringnya HP ya, pakai lebih efisien menggunakan HP gitu ya. Ya, terima kasih, sekian presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada perkataan saya yang tidak baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.